Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Ya, untuk mengawali kegiatan kita hari ini lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa kita akan dipimpin oleh ketua kelas 9A. Zaki, tolong pimpin doanya nak. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Hidayah. Nurul Hidayah. Keterangannya apa nak? Sakit. Nurul sakit ya. Ya, Wahyu sudah masuk hari ini ya? Masuk Bu. Sudah, alhamdulillah. Buku, alat tulisnya sudah disiapin semua? Sudah. Tabnya ada semua ya, sudah ya? Ada. Satu orang sudah ada satu tab. Belum mulai pelajaran, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking itu untuk memusatkan konsentrasi kalian pelajaran kita hari ini, ya. Baiklah, kalian silakan lihat di layar depan. Nah, siapa yang bisa jawab ini bagian dari tubuh hewan? Hewan apakah ini? Yang bisa jawab angkat tangan anak. Marcel. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Zaki. Kupu-kupu. 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 Ada yang lain selain kupu-kupu? Kupu-kupu. Rata-rata kupu-kupu semua ya? Ya. Sepakat kupu-kupu? Ya. Sepakat? Sepakat. Ini hewannya. Di pelajaran kita yang kemarin ya tentang teks laporan percobaan, siapa yang bisa jawab ya? Apakah susunan atau struktur dari teks laporan percobaan? Ikan. Judul percobaan. Judul percobaan. Tujuan. Kajian teori. Alat dan bahan. Prosedur atau cara kerja. Hasil percobaan. Simpulan. Ya, harus 100 untuk ikan. Nah, untuk apa sih? Manfaatnya pasti ada nah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, untuk apa manfaatnya kita mempelajari teks laporan percobaan? Amel? Mencari tahu mengenai kesalahan yang telah terjadi pada percobaan yang dilakukan sebelumnya. Ya, dan untuk mempelajari apa kesalahan dari laporan yang sebelumnya bisa kita pelajari dari teks laporan percobaan. Yang kedua, Amel? Dapat memperlihatkan dengan lebih jelas mengenai fakta objektif dari sebelum percobaan. Ya, bisa memperlihatkan fakta lebih objektif. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Amel dan Lisa. Jadi Bunaya, manfaatnya kita mempelajari teks laporan percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang lainnya. Nah, untuk tujuannya, satu, menemukan kata atau istilah sulit dari teks laporan percobaan itu. Kan kita biar paham nih informasi apa yang disampaikan dalam teks laporan percobaan itu, kita harus tahu dulu kata atau istilah yang sulit di dalam teks tersebut, ya. Nah, hari ini kita akan dibantu oleh aplikasi KBBI Offline edisi 5 untuk menemukan arti atau kata yang sulit tersebut. Nah, makanya hari ini di depan kalian itu sudah ada medianya, ya. Tuh ada tab. Kemudian yang ketiga, membuat kembali simpulan teks laporan percobaan dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami. Nah, ini untuk langkah-langkah menyimpulkannya ya. 1, baca dengan saksama laporan percobaan yang akan disimpulkan itu. Jadi kalian baca dulu teks laporannya, nanti akan Ibu perlihatkan juga teks laporannya. Kemudian catat informasi ya yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Jadi masing-masing kalian
mencatat informasi. Kemudian tetap kalian harus memperhatikan pilihan kosakata. Gunakan kosakata yang baku. Nah, ini contoh teks laporan percobaan. Itu contoh teks laporan percobaan membuat telur asin. Nah, sekarang silakan kalian pegang tab kalian masing-masing. Nah, dari halaman awal. Nah, itu teks laporan percobaan. Telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses. Nah, coba kalian cari proses itu artinya apa? Ya, kita sudah bisa menggunakan KBBI offline. Nah, ini tadi yang kita cari, arti kata proses. Tugas kita yang kedua yaitu membuat kesimpulan dari teks laporan percobaan. Jadi kalian akan mendapat tugas membuat simpulan sendiri dari teks laporan percobaan yang berbeda. Judulnya yaitu mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Bentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Ya, jadi nanti kalian duduknya putar sesuai kelompok kalian ya nak ya. Yang di depan menghadap ke belakang, yang di belakang tetap sesuai kelompoknya ya. Kerja peserta didik teks laporan percobaan itu ada di halaman kedua. Nah, coba buka halaman kedua. Ya, di materi ini juga ada nak di belakangnya. Nah, itu ada. Nah, mengetahui kadar vitamin C pada makanan, nggak apa-apa dibuka aja semua. Nah, sekarang silakan kalian carilah, tulis kata sulit yang ditemukan pada teks membuat telur asin. Tulis nak nomor 1 apa. Nah, tadi kalau temannya udah tahu, kasih tahu temannya yang mau tulis. Ini ketemu kata ini loh, tulis nomor 1. Salah. 3 kata sulit di teks telur asin, 3 kata sulit di teks menemukan kadar vitamin C. Dan yang terakhir, kalian akan membuat kesimpulannya ya, jangan lupa ya. Nah, ya. Silakan semua bekerja, berbagi, semua dapat pekerjaan. Ada yang cari kata sulit. Nah, yang buat kesimpulan. Oh, dia. Ada yang membacakan, yang lainnya dengar, menanggapin ya nak ya, menanggapi temannya yang mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Ini satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Kata yang sulit ditemukan pada teks membuat telur asin. 1. Konsumsi.
pemakaian barang hasil produksi, pemakaian makanan dan sebagainya, barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita, makanan, ya makanan. Dua, perebusan, proses cara perbuatan merebus. Tiga, tradisional, menurut tradisi adat. Kata-kata yang sulit ditemukan pada teks mengetahui kadar vitamin C, klorida, garam, asam hidrolik. Dua, ekstrak, kentalan pati sari. Tiga, zat organik, zat yang umumnya merupakan bagian dari binatang atau tumbuhan-tumbuhan. Kelompok utamanya adalah karbon, protein, dan lipid. Mudah sekali mengalami pembusukan oleh bakteri. Ya, langsung kesimpulannya. Kesimpulan isi teks laporan: mengetahui kadar vitamin C. Berdasarkan percobaan beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C, diketahui bahwa kandungan vitamin C dari buah jambu biji merah paling tinggi di antara bahan makanan lain yang kami uji kadar vitamin C-nya. Ya, beri tanggapan dulu untuk kelompok 4. Bagus, suaranya jelas? Jelas. Bagaimana kelompok 4 penampilannya? Bagaimana? Bagus. Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikan nilai 96. Nah, untuk kelompok 4. Untuk yang bekerja baik hari ini, bekerja sama, Ibu berikan tepuk tangan untuk kelas 9A. Ya, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Di dalam teks laporan percobaan terdapat kata atau istilah yang sulit dan kita dapat dengan mudah menemukan artinya pada KBBI offline edisi 5. Iya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Arfa. Bagus, ya. Itu kita mencari kata-kata sulit dalam teks laporan percobaan, kemudian kita cari artinya di dalam KBBI offline edisi ke-5. Ada yang lain? Ya, Amel? Kita dapat membuat kembali kesimpulan percobaan dengan kata-kata yang diberikan. Iya, itu dia. 100 buat Amel. Kita beri tepuk tangan. Kita dapat membuat kesimpulan dari teks laporan percobaan. Ya, nah itu jadi 2 hasil atau kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu mau tanya lagi, menyenangkan tidak pelajaran hari ini? Ya, mau belajarnya kayak gini terus? Ya, mudah tidak mengerjakan diskusinya sama-sama teman? Mudah? Mudah ya. Nah, pertemuan berikutnya kita masih ada lagi. Ini masih tentang teks laporan percobaan, ya. Tapi nanti teks laporan percobaannya Ibu tampilkan dalam bentuk video. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas pimpin doanya, Nak. Kapurna. Doa mulai.
Doa selesai. Ibu secara pribadi mohon maaf kalau ada penyampaian ibu yang kurang berkenan di hati kalian semua ya. Ya, pada Allah ibu mohon ampun. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi